pagi Anda semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita, kepada Cynthia tolong pimpin doanya. Sebelum kita belajar, kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cek kehadiran dulu ya Nanda. Ya, Bu. Cynthia Permata, Hadir, Bu. Sen Hastania, Hadir, Bu. Talenta Martini. Hadir, Bu. Siapa yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Semua hadir, Bu. Buku yang tidak bersangkut paut dengan Cynthia tolong ditutup, disimpan ke dalam tasnya. Ya, Bu. Sampah sama itu bangku-bangku yang berantakan tolong dirapikan ya Nanda, dan kita belajar yang lebih nyaman ya. Ya, Bu. Kita semuanya, minggu kemarin kita akan membahas tentang apa? Penurunan tekanan uap. Oke, masih ingat ternyata ya. Penurunan tekanan uap. Untuk minggu ini kita sebelum masuk materinya, kita mereview materi minggu lalu ya. Ya, Bu. Ada yang masih ingat apa itu pengertian dari penurunan tekanan uap? Saya, Bu. Ya. Penurunan tekanan uap adalah berkurangnya tekanan uap saat larutan relatif terhadap tekanan uap setelah menggunya. Kasih buat Cynthia yang udah mau menjawab. Ada yang lain? Ya, Bu. Baiklah. Minggu kemarin Ibu sudah bilang kan ada 4 sifat kolikatif larutan. Ada yang masih ingat apa itu yang keempatnya? Ada, Bu. Ya, siapa yang tahu? Ya, Bu. Silakan Nanda. Penurunan tekanan uap, menaikkan titik didih, penurunan titik buku, tekanan Ya, terima kasih buat Lenta. Beri aplaus. Iya benar ya. Sifat kolikatif larutan itu ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat, tekanan osmosis. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang kenaikan titik didih. Baiklah Nanda, minggu ini pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih. Kenapa kita harus mempelajari tentang kenaikan titik didih? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari akan banyak kita temui yang bersangkut pautkan dengan titik didih. Misalnya di dalam memasak air. Pernahkah Nanda semuanya memasak air barengan dengan memasak sup? Pernah, Bu. Di sini Ibu mau bertanya, mengapa air murni duluan mendidih daripada sup? Ada yang tahu Nanda? Ada, Bu. Ya, silakan Cynthia. Karena air murni tidak ada zat yang tercampur. Ya, bagus. Ada jawaban lain Nanda selain jawaban dari Cynthia? Tidak ada, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan memperjelas lagi ya. Tadi Ibu bertanya, mengapa air murni duluan mendidih daripada sup? Karena di dalam sup itu sudah terdapat zat campuran sehingga menghambat air untuk lebih lama mendidih. Baiklah Nanda, di sini Ibu ada LKPD. Yang dalam LKPD ini terdapat beberapa pertanyaan yang bisa membantu Anda semua untuk lebih memahami materi kita pada hari ini. Tapi sebelum ada apa-apa dari Ibu, jangan dibuka dulu ya Nanda. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini Ibu bagikan sesuai perjanjian minggu lalu. Kan Ibu sudah membagi kelompoknya kan Nanda. Duduk secara berkelompok ya. Jangan dibuka terlebih dahulu ya. Cynthia. Ya, Bu. Ini Nanda. Di dalam LKPD ini sudah terdapat aturan cara mengerjanya, dan sudah terdapat beberapa sumber yang bisa Anda cari informasi dari buku yang sudah Ibu tuliskan di LKPD-nya, dan ada juga beberapa link dari Google bisa Anda buka nanti untuk lebih memahami, untuk lebih mudah mendapat jawaban dari LKPD-nya Anda. Oke Nanda, sebelum mengerjakannya Ibu jelaskan sedikit tentang
ada yang tahu? Enggak, Bu. Ya, mendidih itu merupakan proses perubahan dari fase cair ke fase gas. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan titik didih? Enggak, Bu. Titik didih ini adalah suatu suhu pada saat zat cair mendidih pada tekanan 1 atm. Mendidih adalah suhu pada saat zat cair mendidih pada tekanan 1 atm. Baiklah Nanda, di sini ada suatu gambar, bisa Nanda lihat sendiri nantinya. Di dalam gambar ini bisa dilihat ada dua zat yang berbeda, di mana yang pertama zat murni dan yang kedua adalah zat campuran. Dua zat ini yang sedang melakukan pemanasan. Di dalam dua zat yang berbeda ini bisa Anda lihat sendiri, ada zat murni di mana pada titik didihnya itu 100 derajat Celcius. Sedangkan pada zat campuran titik didihnya itu 110 derajat Celcius. Baiklah Nanda, tadi Ibu sudah memperlihatkan suatu gambar. Dari gambar tersebut, permasalahan apa yang Ananda dapat tarik kesimpulannya? Siapa yang tahu Ananda? Saya, Bu. Silakan. Di dalam gambar tersebut terdapat dua zat yang berbeda dalam pemanasan. Ya, dalam dua zat yang berbeda dalam pemanasan itu, apa yang bisa Ananda simpulkan? Ada yang tahu Ananda? Ya, silakan. Di dalam dua zat tersebut dapat dilihat bahwa zat campuran lebih lama mendidih daripada zat murni. Ya, bagus sekali. Beri aplaus buat teman-temannya. Baiklah, di dalam itu dapat dicari suatu permasalahan bahwa ada dua zat yang berbeda, di mana yang pertama zat murni dan yang kedua adalah zat campuran, dan sedang dilakukan pemanasan saat bersama-sama. Dan pada pemanasan itu tadi bisa dilihat pada zat murni itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, sedangkan pada zat campuran mendidih pada suhu 110 derajat Celcius. Itu membuktikan bahwa pada zat campuran lebih lama mendidih daripada zat murni. Nah, jadi pada delta Tb ini atau penurunan atau kenaikan titik didih larutan selalu positif, di mana rumusnya adalah delta Tb sama dengan Tb pelarut dikurang Tb terlarut. Di dalam rumus kenaikan titik didih delta Tb ini ada dua rumusnya ya Nanda. Yang pertama untuk larutan yang non elektrolit dan untuk larutan yang elektrolit. Nah, untuk larutan yang elektrolit ini dia memakai faktor Van Hoff, dan untuk larutan yang non elektrolit tidak memakai faktor Van Hoff, di mana rumus dari kenaikan titik didihnya atau delta Tb adalah massa zat terlarut per ml dikali 1000 per massa zat pelarut dalam gram dikali Kb, di mana Kb ini sudah ditentukan, sudah ditentukan. Ini untuk rumus kenaikan titik didih pada larutan non elektrolit. Nah, untuk larutan elektrolit kita memakai faktor Van Hoff. Sudah mempelajari faktor Van Hoff sebelumnya kan Ananda? Ya, Bu. Yaitu faktor Van Hoff itu I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Jadi pada larutan elektrolit di rumusnya adalah delta Tb sama dengan massa zat pelarut per ml dikali 1000 per massa pelarut dikali Kb dan dikalikan dengan I. Ini faktor Van Hoff.
KPD yang sudah Ibu bagi kepada Nanda. Di sini di dalam LKPD-nya sudah terdapat langkah-langkah kerja, cara ngerjainnya bagaimana, bisa Nanda kerjanya. Ibu kasih waktu 10 menit ya Nanda. Ya Bu. Dikerjainnya di dalam kelompok ya Nanda, dan jangan berdiskusi, jangan untuk mengerjain, jangan berdiskusi dalam hal lainnya Nanda. Ya Bu. Baik, waktu mengerjakan dimulai dari sekarang 10 menit ya. Bagaimana Nanda? Ada yang sulit? Ada Bu. Bagaimana Nanda? Bagaimana mengerjakan ini? Ini kan melalui waktu musim depan aja kan? Arti dari kita kerjakan diskusi ya Nanda. Ya Bu. Dan ada juga langkah-langkah di dalamnya. Bisa dilihat dari buku petunjuk yang Ibu tuliskan ya Nanda. Ya Bu. Baiklah Nanda, waktu mengerjakan LKPD-nya sudah selesai. Ibu minta kepada salah satu kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan. Kelompok berapa? Kelompok kenaikan titik didih adalah titik didih dari cairan atau suatu pelarut akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan. Ini berarti titik didih larutan lebih tinggi daripada pelarut murninya. Terima kasih kepada Sensa. Beri aplaus buat temannya. Oke Nanda, untuk lebih memantapkan materi pembelajaran kita, Ibu mau ngasih satu soal, siapa yang bisa mendapatnya. Siapa cepat untuk menjawab maka akan dapat Ibu kasih nilai 100. Ya, ini termasuk nilai kuis juga buat Ananda semuanya. Siapkan kertas lembar. Oke, kertas lembarnya Anda udah. Baiklah, soalnya Jawabannya adalah 100,1 derajat Celcius. Ya, beri aplaus buat temannya. baiklah, karena pada materi kenaikan titik didih sudah berakhir ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya, adakah Anda tahu, adakah Anda bisa menarik kesimpulan dari kita ini? Ya, silakan mulai. Di larutan adalah di mana tekanan uapnya sama dengan tekanan atmosfer eksternal yang dialami oleh larutan. 2. Mendidih adalah suatu kondisi di mana terjadi perubahan suatu zat dari fase cair menjadi fase gas. 3. Kenaikan titik didih juga didefinisikan sebagai titik didih larutan. Ya, terima kasih kepada Ananda yang telah menarik suatu kesimpulannya. Baiklah, di sini Ibu akan memperjelas kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kesimpulannya yang pertama, titik didih larutan adalah suhu di mana tekanan uapnya sama dengan tekanan atmosfer eksternal yang dialami oleh larutan. Dan mendidih adalah suatu kondisi di mana terjadinya perubahan suatu zat dari fase cair menjadi fase gas. Terus, kenaikan titik didih juga didefinisikan sebagai titik didih larutan dikurangi dengan titik didih plasma. Oke, Anda, pada materi kita telah selesai. Pemahaman, Ibu akan memberikan penugasan kepada Anda ya. Silakan buka buku Sudarmonya halaman 101.